Nah, tema yang saya bawa kali ini adalah atasi prokrastinasi, yaitu produktivitas tinggi dengan metode Pomodoro. Patah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adinda Wulan Anjarwati. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya di jurusan Fisika angkatan 2022. Nah, saya sendiri di Bisa AI ini memilih program yaitu Data Science. Untuk kontak yang bisa dihubungi yaitu email saya adindaanjarwati@gmail.com, atau bisa juga menghubungi melalui Instagram saya yaitu @itsdinda_. Nah, apa sih itu prokrastinasi? Teman-teman ada yang tahu nggak? Bisa banget on mic loh. Silakan kalau mau. Jadi prokrastinasi sendiri ini merupakan perilaku menunda pekerjaan atau keputusan meskipun kita menyadari bahwa hal tersebut itu dapat berdampak negatif pada produktivitas atau hasil pekerjaan kita nantinya. Nah, jenis-jenis prokrastinasi sendiri ini terbagi menjadi 3. Ada akademik, profesional, dan keputusan. Akademik sendiri ini pastinya tentang berbau pendidikan ya. Nah, misalnya nih, contohnya waktu kita mengerjakan tugas, tetapi ada distraksi, tiba-tiba inget, aduh, drama Korea aku belum selesai nih, belum aku tonton. Nah, kalian lebih mementingin lihat drama kalian lebih dulu. Nah, akibatnya tugas kalian nih bisa lama-lama menumpuk. Lalu yang kedua ada profesional. Ini terjadi di lingkungan kerja, seperti menunda laporan atau mengabaikan deadline yang diberikan. Lalu yang terakhir ada prokrastinasi keputusan, yaitu kesulitan mengambil keputusan karena takut membuat pilihan yang salah. Contohnya nih, apalagi waktu kita lulus kuliah misalnya, kita bingung nih mau ambil karir yang seperti apa, magang dulu kah, atau langsung ikut orang atau membuka usaha. Nah, kalau mengulur waktu, otomatis kesempatan kita untuk mendapatkan hal tersebut juga semakin menipis, begitu. Nah, lalu ada fakta nih dari prokrastinasi sendiri, yaitu menurut penelitian diperkirakan bahwa 50-70% mahasiswa secara rutin mengalami prokrastinasi akademik, dengan sekitar 20-30% diantaranya menghadapi tingkat prokrastinasi yang kronis yang memengaruhi pencapaian akademik dan kesehatan mental mereka. Nah, dampaknya ini mencakup ada stres, kecemasan, dan penurunan kualitas hidup. Yang selanjutnya ada dampak psikologis. Mahasiswa dengan tingkat prokrastinasi yang parah cenderung mengalami gejala depresi, kecemasan, stres tinggi, dan penurunan kepercayaan diri. Nah, sebanyak 96% dari mereka ini termasuk dalam kategori prokrastinator berat. Dan mereka merasa bahwa masalah ini itu mempengaruhi kehidupan mereka secara signifikan. Lalu selanjutnya ada keterkaitan dengan teknologi. Nah, kecanduan video pendek seperti yang banyak orang gunakan pada saat ini yaitu platform TikTok.
Nah, telah ditemukan bahwa hal ini itu berkontribusi pada peningkatan prokrastinasi akademik. Nah, algoritma pada platform ini menawarkan kepuasan yang instan, sehingga mengalihkan perhatian dari tugas-tugas yang lebih penting, yang menyebabkan memperburuknya pola penundaan tugas tadi, sehingga menyebabkan tugasnya ditunda terus-menerus, dan hal tersebut berlaku jangka panjang. Lalu ada juga persepsi diri dan bantuan. Nah, sebanyak 75% mahasiswa menyadari kebiasaan prokrastinasi mereka, tetapi banyak yang tidak mencari bantuan karena rasa malu atau kesulitan mengatur diri sendiri. Lalu ada kerugian sistemik juga, yaitu tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga menciptakan tantangan pada tingkat institusi seperti tingginya tingkat penundaan penyelesaian tugas akademik yang berdampak pada efisiensi dan keberhasilan institusi pendidikan. Nah, apa sih efek buruk dari prokrastinasi sendiri? Yaitu ada stres psikologis. Nah, hal ini penundaan tadi menyebabkan tekanan emosional, apalagi kalau kita ngerjainnya mepet deadline gitu. Waduh, itu susah sih. Lalu ada penurunan produktivitas. Nah, tugas yang tertunda tadi cenderung memakan lebih banyak waktu di masa depan. Ada juga hubungan sosial yang dipengaruhi, seperti menunda janji atau pekerjaan bisa mengganggu hubungan interpersonal. Nah, mengapa sih kita memprokrastinasi? Apa sih penyebabnya kita melakukan prokrastinasi itu? Yang pertama, ini bisa karena individu tersebut takut gagal. Nah, karena rasa takut tadi akan menghasilkan dampak buruk atau membuat kita menghindari tugas-tugas tadi. Lalu selanjutnya, perfeksionisme, karena menunggu waktu yang sempurna untuk memulai tugas, menyebabkan kita membuat tugas tersebut menjadi menumpuk. Lalu ada kurangnya motivasi nih, karena tidak memiliki tujuan yang jelas atau merasa tidak terlibat secara emosional terhadap tugas tersebut. Lalu juga ada gangguan lingkungan seperti smartphone, media sosial, atau pekerjaan lain yang kurang prioritas, yang kurang penting gitu. Lalu ada nih alasan umum dari prokrastinasi, yaitu penyebab terbesarnya adalah distraksi digital, yaitu seperti smartphone, media sosial, atau yang lainnya. Lalu ada perfeksionismenya tadi, menyumbang sebesar 25%, takut gagal menyumbang 20%, dan lainnya sebesar 20% seperti kurangnya motivasi dan faktor kelelahan. Nah, apa sih solusi dari prokrastinasi tadi? Yaitu menggunakan metode Pomodoro. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu Pomodoro yang sekarang ini sedang ramai diperbincangkan. Bisa on mic ya teman-teman. Oke, nah metode Pomodoro ini sendiri merupakan teknik manajemen waktu sederhana yang dirancang untuk meningkatkan fokus, efisiensi, dan mengatasi kebiasaan menunda-nunda. Nah, metode ini dikembangkan oleh Francesco Cirillo pada akhir tahun 1980-an. Nah, nama Pomodoro ini diambil dari timer dapur berbentuk tomat yang digunakan Cirillo saat pertama kali mencoba teknik ini.
Nah, prinsip dasar dari metode Pomodoro ini sendiri, yang pertama adalah pemilihan tugas utama atau prioritas. Jadi, fokus pada satu tugas spesifik yang perlu diselesaikan. Nah, misalnya yang dekat dengan deadline. Lalu ada juga mengatur timer, yaitu selama 20 menit untuk bekerja dengan penuh konsentrasi. Lalu yang selanjutnya ada mengerjakan tugas tanpa gangguan atau distraksi. Jadi segala hal yang dapat menyebabkan distraksi ini harus disisihkan seperti handphone atau televisi misalnya atau lainnya. Lalu dilakukan istirahat setelah timer tadi berbunyi, yaitu 5 menit untuk beristirahat. Nah, setelah 4 sesi dilakukan istirahat panjang selama 15-30 menit. Nah, mengapa sesi 20 menit? Waktu ini dianggap optimal untuk mempertahankan fokus tanpa merasa terlalu terbebani. Penelitian juga menunjukkan bahwa fokus menjadi cenderung menurun setelah sekitar 20-30 menit tanpa istirahat. Nah, bagaimana sih caranya untuk melakukan hal tadi? Yaitu yang pertama adalah membagi tugas dasar jadi bagian kecil, yaitu mengklasifikasikannya seperti yang berdekatan deadline atau yang paling penting atau yang lainnya. Jadi sehingga mengerjakannya lebih mudah. Lalu menciptakan rasa urgensi, di mana nantinya akan memotivasi kita untuk menyelesaikan tugas tersebut. Istirahat singkat tadi juga membantu mencegah kelelahan mental atau mental fatigue. Nah, keunikannya ini terletak pada struktur sederhana, sehingga tidak perlu alat canggih dan hanya perlu timer sama daftar tugas yang kalian kerjakan. Lalu dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, seperti memperpendek atau memperpanjang waktu kerja dan istirahat. Nah, karena timer tadi membuat kita fokusnya lebih tinggi sehingga mengurangi multitasking atau yang namanya distraksi. Nah, selanjutnya ada keunggulan dari metode ini nih teman-teman. Yang pertama adalah mengurangi overthinking, yaitu fokus pada bagian kecil dari tugas besar, membantu menghindari rasa kewalahan tadi. Jadinya kita nggak terlalu hektik. Nah, misal nih, daripada memikirkan untuk menyelesaikan laporan 20 halaman, lebih baik kita memikirkan mengerjakan 2 halaman dalam waktu 25 menit. Nah, hal ini didukung oleh penelitian dari Steele pada tahun 2007, yaitu mengatasi overthinking dengan metode ini mengurangi tingkat stres dan peningkatan produktivitas. Lalu selanjutnya, ada meningkatkan fokus. Nah, waktu 20 menit tadi dianggap optimal untuk menjaga perhatian penuh tanpa terganggu. Hal ini sudah diteliti oleh Egan dan kawan-kawan pada tahun 2019, sehingga membantu melawan gangguan internal atau pikiran acak dan eksternal seperti notifikasi atau percakapan. Nah,
Penggunaan metode Pomodoro ini melaporkan peningkatan fokus hingga 40% setelah 2 minggu konsisten. Lalu selanjutnya ada pengelolaan energi. Nah, sisi kerja dan istirahat yang terjadwal akan mencegah burnout. Prinsip dari istirahat sejenak tadi itu meningkatkan kemampuan otak dalam memproses informasi. Hal ini sudah diteliti oleh Pillay dan Constant pada tahun 2006. Nah, untuk tipsnya ini, yaitu menggunakan istirahat untuk peregangan ringan, minum air atau sekedar relaksasi. Selanjutnya yaitu melatih disiplin waktu. Nah, membiasakan diri bekerja dalam interval membuat kita dapat lebih sadar nih akan waktu yang digunakan. Ya, dan membentuk kebiasaan positif dalam jangka panjang. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang konsisten menggunakan metode Pomodoro lebih mudah memenuhi tenggat waktu. Lalu selanjutnya, setiap sesi Pomodoro ini menjadi tolak ukur pencapaian. Nah, contohnya jika kita menyelesaikan 6 Pomodoro dalam sehari, artinya kita telah bekerja fokus selama 150 menit. Manfaatnya membuat progres kerja lebih terukur dan meningkatkan motivasi. Nah, penerapannya ini ada 2, yaitu langkah praktis dan alat bantu. Yaitu yang pertama, menyiapkan timer atau sejenisnya, bisa aplikasi atau di HP juga bisa, ada timer dapur, ada timer stopwatch yang manual gitu juga bisa. Bebas sih seadanya. Lalu juga menyiapkan buku catatan atau to-do list untuk mengerjakan yang mana dulu nih. Lalu selanjutnya ada menentukan prioritas atau memilih tugas yang spesifik, yaitu menggunakan teknik seperti Eisenhower Matrix atau MIT, Most Important Task, untuk menentukan tugas utama, yaitu dimulai dari tugas yang paling menantang atau yang biasanya mendekati dengan deadline. Selanjutnya yaitu mengatur lingkungan kerja dengan menghindari gangguan, bisa juga dengan mematikan notifikasi, lalu membersihkan meja kerja, atau bisa juga kalau di rumah itu bisa memberitahu orang rumah untuk tidak mengganggu dulu, begitu. Lalu selanjutnya ada mencatat progres, yaitu memantau jumlah sesi Pomodoro harian. Jadi kalau bisa setiap hari itu progresnya semakin meningkat, semakin banyak untuk sesinya. Nah, selanjutnya bisa juga menerapkan siklusnya. Untuk sesi fokus kan tadi 20 menit, 25 menit. Nah, menggunakan ini itu hanya untuk tugas yang telah ditentukan. Apabila nanti teralihkan, nanti bisa dicatat nih, gangguannya apa, berapa lama, dan selanjutnya bisa kembali fokus. Setelah 25 menit ini, teman-teman bisa istirahat selama 5 menit. Bisa digunakan minum air atau stretching atau hal yang lainnya yang bisa refresh otak teman-teman. Nah, lalu ada melakukan siklus berulang hingga bisa 4 kali, sehingga nanti totalnya 100 menit dengan istirahat lebih
panjangnya 15-30 menit. Lalu ada alat bantu yang digunakan tadi, bisa aplikasi, yaitu Focus Booster, ada Pomodoro, ada Forest juga. Kalau manual bisa stopwatch atau timer analog. Nah, ada nih tips teknis dalam melakukan Pomodoro ini, yaitu menggunakan atau dimulai dengan target realistis. Nah, untuk pemula ini cukup ditetapkan 2-3 sesi Pomodoro per hari, yaitu ditingkatkan secara perlahan. Nah, tadi selanjutnya ada menggunakan teknologi, yaitu Focus Booster, Pomodoro atau Forest. Nah, ini juga bisa membantu memotivasi kita dan melacak kemajuan kita. Lalu tadi juga ada untuk mencatat kecil setiap sesi selesai. Jadi apa aja nih yang berhasil diselesaikan, terus apa lagi yang perlu ditingkatkan. Nah, tadi kan kita bahas mengenai gangguan ya. Nah, ada nih macam-macam gangguan yang biasanya terjadi dan bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama ini ada gangguan eksternal. Solusinya yaitu menggunakan headphone atau earphone atau peredam suara lainnya atau yang sejenisnya, atau bisa juga memberitahu orang di sekitar bahwa kita ini perlu fokus dan tidak bisa diganggu. Lalu ada juga karena tugasnya terlalu besar nih. Solusinya yaitu memecah tugas tadi menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya yaitu menulis artikel menjadi ada bagian riset, ada draft, ada revisi juga. Nah, ini biasanya kesulitan yang sebagian orang banyak mengalaminya, yaitu fokus 25 menit ini sangat sulit sekali ya, karena banyak distraksi tadi. Yaitu solusinya bisa dimulai dengan durasi lebih singkat seperti 15 menit, 20 menit, atau 18 menit, dan bisa dilakukan tingkatan secara bertahap. Lalu selanjutnya ada studi kasus yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Yang pertama ada yang dilakukan oleh Krause and Friends, yaitu tahun 2014, penelitian tentang efektivitas teknik Pomodoro pada produktivitas. Nah, studinya ini melibatkan mahasiswa universitas untuk mengukur dampak manajemen waktu berbasis teknik Pomodoro terhadap penyelesaian tugas akademik. Nah, hasilnya, kelompok yang menggunakan teknik Pomodoro menyelesaikan 20% lebih banyak tugas dibandingkan kelompok tanpa metode. Nah, peningkatan fokus dan pengurangan stres kerja dilaporkan oleh 75 partisipan dan juga fokus mereka meningkat sehingga stresnya berkurang. Lalu ada juga oleh Billy and Constant, yaitu pada tahun 2026 dengan penelitian segmentasi waktu untuk fokus optimal dengan studi yaitu menganalisis dampak pemecahan tugas besar menjadi segmen kecil terhadap kinerja pada pekerja kantor. Nah, hasilnya segmentasi waktu pendek yaitu 20 menit tadi meningkatkan konsentrasi sebesar 22% dibandingkan waktu kerja tanpa jeda. Lalu gangguan eksternal seperti notifikasi menurun karena peserta lebih sadar waktu kerja aktif dan istirahat. Lalu selanjutnya ada dari Google Internal Study pada tahun 2019, di mana kasusnya yaitu implementasinya di lingkungan kerja.
Nah, jadi Google ini sendiri menerapkan teknik Pomodoro di berbagai tim pengembangan perangkat lunak untuk mengurangi kelelahan akibat bekerja berjam-jam. Nah, hasilnya ditemukan bahwa produktivitas meningkat hingga 15%. Tim melaporkan juga lebih banyak pekerjaan selesai tepat waktu, dan 80% peserta merasa jadwal kerja mereka lebih teratur dan terstruktur. Lalu selanjutnya ada dari Egan dan kawan-kawan pada tahun 2019. Dengan efek positif pada psikologis, yaitu fokusnya apakah teknik manajemen waktu seperti Pomodoro dapat mengurangi kecemasan kerja. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa kecemasan berkurang hingga 30% karena adanya waktu istirahat yang terjadwal, sehingga dapat membantu individu lebih menikmati proses bekerja. Oke, next. Tips memaksimalkan metode Pomodoro. Yang pertama adalah menyesuaikan durasi Pomodoro dengan tugas. Yaitu kita bisa nih bereksperimen dengan durasi. Misalnya memulai dengan durasi standar 25 menit. Nah, apabila terasa terlalu lama atau terlalu pendek, bisa diatur waktunya menjadi 15 atau bahkan 40 menit. Nah, penelitian menunjukkan bahwa beberapa orang lebih efektif dengan durasi lebih pendek, sementara lainnya lebih fokus dengan waktu lebih panjang. Untuk progresifnya sendiri, setelah beberapa minggu, kita bisa nih meningkatkan durasi Pomodoro secara bertahap untuk menyesuaikan dengan tingkat konsentrasi dan produktivitas kita masing-masing. Yang kedua ada menggunakan teknik 2-minute rule. Nah, apa sih teknik 2-minute rule ini? Yaitu jika kita merasa malas untuk memulai teknik ini atau Pomodoro ini, kita bisa mencoba memulai dengan melakukan 2 menit pertama dari tugas tersebut. Nah, apakah berhasil? Jadi efek ini itu dikenal dengan nama The Zeigarnik Effect, di mana otak kita ini lebih cenderung menyelesaikan tugas setelah mulai mengerjakannya. Jadi kita perlu step awal untuk melangkah mengerjakan sehingga kita nantinya tidak akan malas atau bosan. Nah, untuk contohnya sendiri nih, jika kita menunda menulis laporan, maka bisa coba membuka dokumen atau menulis 2 kalimat pertama. Setelah itu, kita bisa merasa lebih mudah untuk melanjutkan hingga selesai. Lalu ada gangguan digital atau kita bisa mematikan gangguan seperti digital detox, yaitu melakukan prioritas fokus seperti mematikan ponsel dan aplikasi yang tidak penting. Bisa juga menggunakan metode DND atau Do Not Disturb di perangkat agar nantinya kita tidak tergoda nih untuk membuka media sosial atau aplikasi lainnya. Bisa juga menggunakan aplikasi pembantu seperti Focus Forest atau Focus Booster. Nah, ini bisa membantu atau memungkinkan kita untuk memblokir situs web atau aplikasi yang dapat mengalihkan perhatian selama sesi Pomodoro berlangsung. Dan kembali ke tugas utama, yaitu kita bisa mencatat atau menuliskan gangguan kita tadi di notes yang kita gunakan.
Nah, karena terkadang pikiran kita ini dipenuhi oleh gangguan atau ide selama Pomodoro. Jadi misal kita bisa mencoba mencatat hal-hal yang muncul di kepala, misalnya memeriksa email atau menanyakan tentang rapat. Jadi nanti kita bisa melakukannya di saat Pomodoro ini selesai. Nah, keuntungan dari melakukan hal ini yaitu dapat membantu kita kembali fokus pada tugas utama tanpa takut lupa tentang gangguan yang muncul tadi. Lalu selanjutnya ada fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Nah, alih-alih berfokus pada jumlah Pomodoro yang kita selesaikan, lebih baik kita mengutamakan menyelesaikan tugas penting dengan kualitas yang tinggi. Contohnya nih, jika kita melakukan tugas adalah menulis artikel, nah kita menggunakan Pomodoro ini untuk menyelesaikan bagian-bagian yang lebih sulit atau penting daripada menyelesaikan bagian yang lebih mudah. Nah, untuk pencapaiannya sendiri, evaluasi produktivitas ini berdasarkan hasil nyata, bukan hanya jumlah sesi Pomodoro yang dilakukan. Ini lebih memotivasi dan memberi gambaran yang lebih jelas tentang pencapaian kita nantinya. Lalu selanjutnya menggunakan Pomodoro Breaks secara cerdas, yaitu bisa istirahat singkat selama 5 menit, bisa digunakan untuk minum, atau jalan kaki sebentar, atau stretching juga bisa. Nah, untuk note-nya yaitu menghindari kegiatan yang berpotensi memperpanjang distraksi seperti membuka media sosial atau menonton video. Nah, lalu setelah sesi 4 sesi Pomodoro dilakukan, kita bisa istirahat panjang, yaitu untuk benar-benar bersantai, yaitu menjauhi layar komputer atau melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan, misalnya berinteraksi dengan tempat atau berolahraga ringan. Lalu ada juga melacak progres dan mengevaluasi setiap hari. Nah, kita bisa melacak progres kita menggunakan aplikasi seperti Toggle atau Pomodoro. Nah, ini bisa melacak waktu kerja yang telah dihabiskan dan menyusun laporan harian tentang seberapa banyak kita melakukan Pomodoro dan menyelesaikannya. Lalu, evaluasi tadi bisa juga dilakukan mingguan, yaitu seberapa banyak tugas yang telah diselesaikan menggunakan teknik Pomodoro. Lalu apakah metode ini juga membantu kita lebih fokus dan produktif? Kita juga bisa melakukan penyesuaian nih apabila Pomodoro-nya belum sesuai atau waktunya belum bisa atau kendala-kendala lainnya. Lalu ada juga kita bisa membuat rutinitas atau merencanakan kegiatan kita nih dengan Pomodoro, misalnya yaitu menentukan waktu khusus setiap hari untuk bekerja menggunakan Pomodoro, misalnya 2 sesi pagi dan 2 sesi sore. Dengan rutinitas tadi, jika konsisten, otak kita itu bisa lebih mudah beradaptasi dengan pola kerja Pomodoro-nya sendiri. Lalu bisa juga didukung dengan tujuan harian atau mingguan. Jadi setiap awal minggu kita itu bisa buat daftar tugas dengan tujuan yang jelas dan bisa menentukan seberapa banyak Pomodoro yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas dan mengevaluasi di akhir minggu apakah kita bisa menyampaikannya. Oke. Any question, teman-teman? Teman-teman bisa